Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat, teriring salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tentu kajian pagi ini sangat bermanfaat sekali untuk kita, karena Nabi SAW bersabda, barang siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian dia tidak beranjak dari tempatnya dengan berzikir, membaca Al-Quran atau melakukan kajian seperti ini sampai waktu syuruk, artinya sampai matahari terbit dan meninggi satu tombak. Kemudian antum lakukan 2 rakaat yang disebut dengan syuruk. Ada yang mengatakan solat syuruk itu solat duha yang diawalkan, tapi ada yang mengatakan syuruk sendiri, duha sendiri. Maka pahalanya sama dengan haji dan umrah secara sempurna. Kalau antum mengumpulkan uang untuk haji, entah kapan antum berangkat, ada uang pun belum tentu berangkat. Daftar hari ini 15 tahun baru berangkat. Itu kuotanya, belum lagi faktor kesehatannya. Umrah juga sama gitu ya. Tetapi kita bisa mendapatkan pahala haji dan umrah itu dengan duduk bermajlis ilmu setelah salat subuh kemudian sampai syuruk. Apalagi waktu subuh sendiri adalah waktu yang masyhudah, yang disaksikan para malaikat. Karena Nabi SAW berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di waktu paginya. Dan yang maksud waktu pagi di sini artinya sejak terbit fajar, datangnya waktu subuh sampai terbitnya matahari. Di sini ada doa Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di waktu paginya. Makanya Nabi SAW tahu keberkahan pagi hari. Apabila Nabi SAW hendak menggempur sebuah lawan, hendak perang dan menyerang, Nabi tidak pernah menyerang di waktu siang. Nabi juga tidak pernah menyerang di waktu sore, apalagi malam. Rasul itu kalau menyerang di waktu subuh. Apabila datang ke sebuah tempat, maka Rasul mendengar apakah ada azan atau tidak di situ. Maksudnya azan subuh. Kalau terdengar azan subuh berarti negeri itu negeri Islam, Rasul tidak akan menyerangnya. Tapi kalau tidak terdengar di situ azan subuh, maka Rasul langsung menyerangnya. Karena Rasul tahu bahwa nusirtu, aku ditolong oleh angin pagi dan kaum Ad dihancurkan dengan angin sore. Sampai-sampai Rasul mengatakan seperti itu. Karena ada angin yang berkah yang menolong Nabi SAW, dan angin itu membawa berkah. Makanya setiap penyerangan Rasul selalu mendapatkan pertolongan di waktu pagi. Dan kalau kita lihat para ummahat, wanita-wanita di zaman Nabi SAW,
yang melaksanakan solat subuh berjamaah secara rutin di Masjid Nabawi itu, yang banyak riwayatnya adalah di solat subuh. Hampir-hampir tidak ada riwayat yang menunjukkan wanita solat jamaah di masjid kecuali solat subuh. Kenapa? Karena memang waktu pagi itu waktu sehat, waktu riyadhah, waktu olahraga. Karena mereka berjalan ke masjid kemudian pulang lagi itu sudah gerakan olahraga. Solatnya sendiri sudah olahraga, jalannya sendiri sudah olahraga. Makanya wanita-wanita di zaman itu ke masjid waktu subuh itu. Makanya sering saya nasihatkan di waktu subuh itu buka, pulang nih, namanya pulang wanita-wanita. Kalau laki-laki kan mungkin di masjid pingin dengarkan kajian dan begitu seterusnya. Tapi para ibu yang kemudian pulang dari masjid, umpamanya dia sholat subuh berjamaah, buka pintu, buka jendela di waktu pagi itu, kecuali mungkin cuaca hujan. Tapi kalau cerah apa salahnya dibuka, biar angin subuh itu masuk ke rumah, dan itu angin berkah. Sebagaimana Rasul tadi berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahi umatku di waktu paginya. Makanya sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, apabila diingatkan satu peristiwa pertempuran di zaman Umar ketika membebaskan Baitul Maqdis, ada satu kota namanya Tustar. Kota Tustar itu di bawah kekuasaan Persia. Itu kota bentengnya kuat, tidak bisa ditembus. Padahal tentara kaum muslimin banyak sekali, tapi tidak bisa menembus benteng itu. Sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, sampai 1 tahun lebih. Ada yang mengatakan 1,5 tahun benteng itu dikepung, baru kemudian roboh. Itu pun robohnya di waktu subuh, ketika harusnya orang azan, justru benteng itu roboh. Sehingga para sahabat Nabi SAW mereka mendahulukan menyerang dibandingkan sholat subuh. Kenapa? Karena pengepungan yang melelahkan 1,5 tahun. Ini kesempatan. Subhanallah, atas pertolongan Allah, dalam waktu yang singkat, kurang daripada 2 jam lebih, sampai keluar waktu subuh, rupanya kaum muslimin sudah dimenangkan dalam perang Tustar itu. Ngepungnya 1,5 tahun, menaklukkannya cuma 2 jam saja. Masalahnya sahabat ini belum sholat subuh, sehingga Anas bin Malik radhiyallahu an, khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila diingatkan dengan perang Tustar itu selalu menangis. Padahal perang itu kemenangan, kegemilangan yang luar biasa. Kenapa Anas bin Malik sampai menangis? Padahal harusnya itu makomnya makom bahagia. Bagaimanapun 1,5 tahun pengepungan ini bisa menjadikan kaum muslimin kalah loh. Karena kalau ngepung itu bisa saja kelelahan tentara, kehabisan bekal, cuaca ekstrim, sakit dan macam-macam. Kemudian tiba-tiba Allah menangkan, kan harusnya bahagia. Tapi Anas bin Malik radhiyallahu selalu menangis, menyesali perang Tustar itu. Bukan karena kemenangannya, karena dia tidak bisa sholat subuh tepat waktu dan berjamaah sampai keluar waktunya. Padahal secara hukum fikih tidak ada masalah, karena Rasul pun pernah mengalami hal yang sama. Cuman bedanya kalau Rasul di sholat asar, ketika perang Khandaq, musuh terus masuk ke parit, sahabat terus melempari panah dan tombak. Sebab kalau mereka sholat asar duluan, musuh masuk ke dalam Madinah. Akhirnya asar pun lewat sampai waktu maghrib, barulah Rasul dan para sahabat sholat asar. Kemudian Rasul melaknat, mala Allahu kuburahum, semoga Allah memenuhi kuburan-kuburan mereka binnari, dengan api neraka, karena mereka sudah mengakhirkan sholat wusta, kata Rasul. Jadi apa yang dilakukan Anas bin Malik pun pernah dilakukan Nabi. Cuman beda sholat saja, yang satu subuh, yang satu asar kan. Secara fikih tidak ada masalah.
Tetapi himma para sahabat Nabi SAW kepada solat subuh itu luar biasa. Karena solat subuh juga ada yang mengatakan solat wusta, ditinjau dari waktu. Karena subuh itu tidak ada gandengannya. Lain dengan duhur ada gandengannya asar, lain dengan maghrib ada gandengannya isya. Dan dua-duanya bisa dijamak. Zuhur asar bisa dijamak, maghrib isya bisa dijamak. Tetapi subuh ini tidak ada gandengannya masalahnya. Mau dijamak dengan yang mana? Subuh dengan maghrib tidak mungkin. Subuh dengan zuhur mustahil. Karena subuh itu waktu pagi, dan waktu pagi cuma satu solat. Kalau siang dua, zuhur asar, malam maghrib dengan isya. Makanya ada sebagian para ulama yang mengkategorikan subuh itu waktu solat wusta secara bahasa. Tapi secara nas, bahwa solat wusta itu solat asar. Makanya Rasul mengatakan man hafadha 'alal baradaini dakhalal jannah. Siapa yang menjaga dua solat subuh dan asar dijamin masuk surga. Karena dua-duanya dikategorikan solat wusta yang difirmankan Allah Azza wa Jalla, hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Wa qumu lillahi qanitin fa in khiftum farijalan aw rukbanan fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Jagalah oleh kalian 5 waktu salat, terutama salat wusta. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tentu di pagi hari bertalabul ilmi ini pas sekali karena memang waktu pagi itu waktu segar. Kalau di waktu pagi kita bertalabul ilmi pas karena kita sudah hilang lelahnya, hilang letihnya kan, sehingga ilmu itu mudah masuk. Tapi kebanyakan saudara-saudara kita mungkin ada yang masih tertidur lelap, ada juga yang bangun kemudian tidur lagi, ada juga yang ke masjid kemudian pulang, kan gitu ya. Mungkin karena ada hal-hal yang tidak bisa dia duduk di situ. Tetapi pagi hari ini sebenarnya waktu yang sangat pas kalau orang itu untuk mencari ilmu. Karena itu waktu segar-segarnya ya, waktu pagi itu. Oleh karena itulah maka kita setiap pagi akan berusaha untuk mengisi kajian supaya juga untuk menambah ilmu. Wallahu alam, karena juga sudah mendekati waktu syuruk. Insyaallah untuk kajian di pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan besok. Subhanakal bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.